hamadi hamu doho dame na siya debata amata. Doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatay. Amen. Shalom mamanginang dongan na hinaholongan jalan na pinasupaso ni tuhatay Yesus Kristus. Hata ni debata di parsorata di bagasan tikyon. Tarsurat may di dalam kitab Kejadian 6 ayat yang ke-8. Demikian kebenaran firman. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian kebenaran firman. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi orang yang sakit diabetes, maka gula bisa dianggap jahat. Bagi orang yang sakit darah tinggi, asam yang banyak dianggap jahat. Bagi orang yang tinggi kolesterol, maka jeroan dan lemak dianggap jahat. Tetapi ada satu hal yang sangat jahat, baik itu bagi mereka yang sehat maupun bagi mereka yang sakit. Hal yang sangat jahat itu adalah dosa. Dosa tidak pernah tetap ada konstan. Dosa akan membuat manusia mengalami kemerosotan. Dosa bukan peristiwa mendadak, tetapi sebuah proses di mana kita terus semakin merosot. Kejatuhan ke dalam dosa adalah sebuah proses. Sama halnya dengan pertumbuhan rohani terjadi secara bertahap. Pertumbuhan rohani tidak berlangsung secara mendadak. Saudara, ibaratnya orang yang naik tangga setingkat demi setingkat sampai tiba di puncak. Pertumbuhan rohani tidak melalui jalan pintas, enggak pakai lift. Demikian juga dengan kejatuhan rohani manusia. Kejatuhan kita ke dalam dosa adalah sebuah proses yang menurun, tidak mendadak, tetapi suatu proses. Setiap hari hati kita merosot sampai tiba kepada dosa publik yang diketahui oleh semua orang. Dosa besar bukan suatu peristiwa mendadak, tetapi suatu proses yang mencapai puncaknya. Saudaraku yang kekasih, apakah yang Tuhan akan lakukan ketika manusia tidak bertobat atas semua dosa-dosanya? Bagaimanakah tanggapan Tuhan? Tuhan menanggapi keberdosaan manusia dengan sebuah penghakiman yang tidak dapat dibatalkan. Di dalam Kejadian 6 ayat 7 dikatakan, beginilah firman Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi ini. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudaraku yang kekasih, Allah akan menghapuskan secara total manusia dan hewan. Allah harus menghancurkan manusia karena janji bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular tua tidak akan bisa dilaksanakan oleh manusia yang sudah rusak dan sangat bejat ini. Itulah sebabnya Allah akan menghapuskan manusia, bahkan yang termasuk anak-anak Allah yang sudah tercemar ini. Amanginang, dosa membawa penderitaan bagi manusia. Dan ketika manusia menderita oleh karena dosa, maka hukumanlah yang diberikan dan bukan penghiburan. Tuhan yang Maha Kudus tidak pernah membiarkan dosa itu merajalela. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam kitab Kejadian 6, kita membaca bagaimana populasi manusia yang semakin hari semakin banyak dan memenuhi bumi. Tepatnya di zaman Nuh. Allah pencipta semesta ketika melihat keadaan manusia yang telah diciptakannya itu melakukan kekerasan dan yang merusak bumi. Kecenderungan hati mereka hanya melakukan kejahatan yang merusak. Sehingga Allah menyesal menciptakan manusia itu karena itu memerlukan hatinya. Allah mempunyai tujuan ilahi. Mengapa manusia itu diciptakan segambar dirinya, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan dan melaksanakan yang baik dan benar, melakukan seluruh kehendaknya. Tetapi setelah Allah menilik bumi dan Allah melihat bahwa apa yang dilakukan manusia itu semuanya jahat, sehingga Allah menyesal dan Allah ingin mengakhiri hidup semua manusia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia Allah di zaman yang begitu jahat dan penuh kerusakan di bumi? Alkitab mencatat bahwa kehidupan Nuh yang hidup benar dan tidak bercela, dan Nuh bergaul karib dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, menjalani kehidupan yang benar dengan Allah tidaklah mudah.
mengingat kondisi manusia dan kecenderungan hati manusia yang hanya mengerjakan kejahatan dan kerusakan. Tetapi Nuh tetap mendapat kasih karunia Tuhan karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Setelah Tuhan memastikan bahwa ia akan mengakhiri seluruh hidup manusia dari muka bumi, maka Allah memberi perintah kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang begitu besar sebagai tempat Nuh ketika air bah datang. Dosa manusia ini bukan hanya berdampak kepada dirinya sendiri, tapi juga berdampak kepada ciptaan lain, yakni hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Semuanya akan dimusnahkan oleh Tuhan. Kerusakan manusia ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi selain dengan cara memusnahkan mereka. Dan celakanya adalah dosa manusia bukan hanya berakibat buruk kepada diri mereka sendiri, tetapi juga lingkungan juga dikutuk. Ketika Adam berdosa, maka tanah juga dikutuk. Dan disinilah hewan-hewan juga akan menderita akibat ulah manusia. Tanah pun sudah kena polusi dari dosa manusia. Tuhan sudah menyerahkan alam semesta kepada umat manusia untuk dikuasai dan ditaklukkan. Dan ketika manusia berdosa, maka semua yang berada di bawah manusia juga akan diberikan hukuman. Orang yang menerima tanggung jawab yang besar ketika berdosa, dampaknya juga sangat besar. Semakin besar tanggung jawab kita, maka kita mesti semakin berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Kita mesti semakin serius memelihara kekudusan hidup kita, karena dampak dari dosa kita itu sangat luas. Hanya anugerah Tuhan yang bisa melepaskan kita dari kuasa dosa. Saudaraku yang kekasih, jikalau tidak ada kasih karunia dari Allah, maka manusia sudah punah pada saat air bah diturunkan. Namun kita bersyukur bahwa masih ada anugerah. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu semua anugerah. Nuh itu seperti Henokh berjalan dengan Allah di ayat yang ke-9. Seperti Henokh ia berjalan dalam keintiman dan ketaatan dengan Allah. Nuh mengenal Tuhan. Namun walaupun demikian, Nuh diselamatkan oleh kebenaran, melainkan oleh kasih karunia. Nuh diselamatkan bukan oleh karena kebenarannya, melainkan oleh kasih karunia daripada Tuhan. Kalau berdasarkan perbuatan baik, maka Nuh juga akan binasa seperti yang lainnya. Dia diselamatkan oleh karena kasih karunia. Amanginang, dunia pada saat ini juga melakukan banyak kejahatan. Degradasi moral sedang terjadi. Banyak anak-anak Tuhan melakukan perkawinan campur dengan tidak seiman. Bahkan memilih menikah dengan yang sesama jenis kelaminnya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sama seperti di zaman Nuh. Usia manusia juga semakin pendek. Walau teknologi kesehatan lebih baik, manusia membanggakan kekayaannya, kekuatannya, kekuasaannya. Jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada mereka. Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata di mata Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jikalau saudara termasuk orang-orang yang seperti ini, jika saya, Bapak Ibu termasuk orang-orang seperti hidup di zaman Nuh, segeralah bertobat. Hari ini masih disediakan pintu pertobatan bagi kita semua. Kita akan dimusnahkan oleh Tuhan kalau kita terus mengeraskan hati. Kita masih diberikan anugerah oleh Tuhan pada hari ini untuk bertobat. Berubahlah. Mari kita berubah. Dan jangan terlena dalam dosa dan kejahatan yang semakin jahat. Tuhan pasti akan menghukum dosa. Jangan abaikan kasih karunia pengampunan yang ditawarkan Tuhan kepada Bapak Ibu kita semua. Bagi kita yang sudah menerima anugerah pengampunan daripada Tuhan, jangan hidup dengan sembrono lagi. Jangan seperti anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ini, yang begitu mudahnya menikah dengan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Jangan menganggap remeh dosa, karena itu akan membuat saudara mengalami degradasi, sehingga saudara suatu waktu tidak dikenal lagi oleh sebagai anak-anak Allah, tetapi hanya sebagai orang-orang hebat, sebagai orang-orang kaya, atau sebagai orang-orang yang berkuasa dengan segala kekerasan-kekerasan hatinya. Kita yang sudah menerima anugerah Allah, hentikan kemerosotan rohanimu. Hentikan kemerosotan rohanimu saat ini juga, sekarang ini. Sebab jikalau tidak, maka saudara akan tiba pada satu titik
di mana segala kecenderungan hati kita akan selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudaraku yang kekasih, Tuhan itu baik bagi saudara. Kasih karunia Tuhan tidak pernah kurang untuk saudara. Peringatan Tuhan juga tidak pernah kurang untuk kita. Perjamuan kudus sendiri merupakan sebuah alat anugerah untuk kita, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Saudara adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Hentikan hari ini kemerosotan spiritual saudara. Hampiri meja Tuhan dengan hati yang hancur, dan serahkan dirimu kembali kepada kasih karunia Allah untuk diperbaharui. Mari kita menghampiri meja Tuhan untuk menerima pembaharuan rohani dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih Bapak Ibu yang dicintai oleh Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, jika kita hidup bergaul karib dengan juru selamat kita, Yesus penebus kita, maka bukan hukuman dan bencana yang akan menimpa kita, tetapi kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan yang akan menjadi bagian kita. Alkitab mengatakan bahwa kelak menjelang kedatangan Anak Manusia yang kedua kalinya sebagai hakim yang akan menghakimi semua manusia. Keadaan manusia akan seperti zaman Nuh, kawin mengawinkan dan pesta pora, dan manusia akan semakin jahat. Tetapi kita yang percaya, yang mendapat kasih karunia Tuhan lewat kematian dan kebangkitan Kristus, marilah kita hidup benar dan bergaul karib dengan Tuhan sekalipun di tengah-tengah kejahatan dan kerusakan oleh ulah manusia yang cenderung hatinya melakukan kekerasan dan kejahatan. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, semua yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita juga saat ini, virus corona, Tuhan izinkan sebagai bencana dan sekaligus ujian bagi iman kita. Allah ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya kita hidup di hadapannya. Apakah kita siap untuk masuk bahtera yang menggambarkan perlindungan abadi, atau siap untuk dibinasakan karena hidup yang suka kekerasan dan kejahatan? Tentu kita ingin diselamatkan di bahtera yang kita dayung selama kita masih diizinkan untuk hidup. Pergunakanlah setiap kesempatan untuk memuliakan Tuhan Yesus Sang Raja kehidupan kita. Sesudah Nuh dan keluar dari bahtera itu, yang ada di hati Nuh hanya ingin memuliakan Tuhan. Dan itu terlihat di saat Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram dipersembahkan Nuh bagi Tuhan. Dan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, maka berfirmanlah Tuhan ke dalam hatinya. Dikatakan, "Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya." Saudaraku, di saat kita mengalami kasih karunia Tuhan, maka tinggallah di hati dan pikiran kita hanya mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 2 dan ayat 3. Doa dan harapan kita di tengah pandemi COVID-19 ini, agar semua kita mendapat kasih karunia dari Tuhan, itulah dimulai dari hidup yang bergaul karib dan bergaul akrab dengan Bapa yang di sorga. Saudaraku yang kekasih, hidup di bawah kasih karunia Tuhan adalah hidup di dalam perlakuan istimewa dari Tuhan. Salah satu tokoh di Alkitab seperti nas kita yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan adalah Nuh. Seperti tertulis, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mengapa Nuh beroleh kasih karunia di mata Tuhan? Karena Nuh adalah seorang yang benar. Siapa orang yang benar ini? Kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ulangan 6 ayat 25. Jadi, orang yang benar adalah orang yang taat melakukan kehendak Tuhan atau pelaku firman. Ketaatan inilah yang menggerakkan hati Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang benar. Dalam Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saudaraku yang kekasih, ingin mendapatkan kasih karunia atau perlakuan khusus dari Tuhan, mari kita meneladani hidup Nuh yang tidak mengenal kompromi dengan dosa. Bangunlah bahtera kita yang kokoh dan tahan terhadap badai tantangan di zaman yang semakin jahat ini. Milikilah ketaatan yang sungguh dan pastikan bahtera yang kita bangun yang diarsitek Allah sendiri. Dan sadarlah, saudara sendiri melakukannya dengan tepat dan benar sesuai dengan Allah yang mau. Tetaplah tenang, jangan gelisah. Jangan menilik jendela dunia sekitarmu yang membuat kamu takut.
Tetapi lihatlah dan pandanglah kepada Kristus yang sudah rela mati dan bangkit naik ke sorga agar rohnya menjaga dan melindungi, dan yang memeteraikan kita menjadi kepunyaannya selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati semua saudara sekalian. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songon di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.